Aib sendiri jadi kebuka, yang penting perhatian publik teralihkan dari kasus mega korupsi 8 triliun. Resikonya besar kan sebenarnya, tapi demi tujuan akhir, demi keberhasilan pencapresan Anies, ya dijalankan saja. Nggak peduli datanya benar atau bohong, pokoknya gaspol serang Jokowi. Dikira Presiden Jokowi nggak paham ya? Ya paham dong. Makanya dibiarkan saja itu Anies, JK, dan AHY cuap-cuap berisik. Toh kasus korupsi jalan terus dan tidak bakal dilupakan oleh publik. Hahaha. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dalam video sebelumnya, saya bicara soal ketidakkompakan di kubu Anies terkait soal pemilihan cawapres antara Yusuf Kala atau JK yang mendukung AHY jadi cawapres dengan Surya Paloh yang mau menunggu dulu. Kemarin-kemarin nggak kompak, sekarang berubah jadi kompak. Sama-sama berisik menyerang Presiden Jokowi. Rame-rame, keroyokan. Menyerang pembangunan, menyerang kebijakan Presiden Jokowi, seakan-akan apa yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi itu salah besar dan tidak bermanfaat buat rakyat, gitu kan? Oke, kita belok dulu sebentar ya. Sekarang saya nanya, apakah masih ada yang ingat tentang kesalahan Anies di Pelumpang ketika beberapa waktu lalu terjadi kebakaran besar di area sekitar depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara? Kebakaran itu terjadi pada awal Maret lalu ya. Ada puluhan jiwa yang jadi korban tewas. Nama Anies mencuat karena Anies lah yang memberikan IMB kepada warga di sana untuk bisa tinggal di lahan milik Pertamina. Sehingga nama Anies pun sempat jadi ngetop sebagai pihak yang paling dipersalahkan dalam tragedi itu. Saat itu Anies memilih diam. Tidak ada omongan soal Pelumpang. Bahkan mengucapkan turut berduka cita kepada para warga yang pernah dia pimpin pun tidak. Yang bersuara malah relawan Anies, juru bicara Anies dan Surya Paloh. Strategi diamnya Anies ini saya kira cukup berhasil ya. Karena setelah beberapa bulan, isu kesalahan Anies di Pelumpang pun mereda dan hampir hilang ya. Di sini kita melihat dijalankannya sebuah strategi untuk melindungi citra Anies sebagai capres. Isu yang mengancam kredibilitas Anies dapat diredam dengan cara Aniesnya diam, sedangkan yang bersuara adalah pihak lain saja seperti jubir, relawan ya, dan pihak partai yakni Nasdem. Cara ini berhasil ya, walaupun bakal jadi rekam jejak Anies, tapi yang penting nama Anies tidak lagi dikaitkan dengan tragedi kebakaran Pelumpang. Kenapa berhasil? Karena kesalahan Anies itu sifatnya tidak langsung, bukan dia yang menyebabkan kebakaran itu ya. Perkara ini tentu lebih ringan ketimbang korupsi. Sekarang kita kembali ke masa kini, ketika Anies dan JK kompak menyerang pembangunan jalan di era Presiden Jokowi. Tentu saja Anies memuji SBY yang katanya lebih banyak bikin jalan gratis. Sementara menurut JK, jalan tol hanya buat orang kaya. Para petani tidak bisa merasakan jalan bagus karena tarif tol yang mahal. Kemudian AHY juga kompak menyerang Presiden Jokowi dari segi penegakan hukum dan demokrasi. Soal perbandingan jalan itu pun jadi rame ya, jadi polemik. Para pendukung Presiden Jokowi juga ramai-ramai memberikan sanggahan ya. Di medsos juga rame banget. Di Seaword juga banyak bantahan terhadap klaim Anies dan JK, baik berbentuk tulisan maupun video. Para tokoh publik juga ikut memberikan bantahan, seperti Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi, yang menyatakan bahwa Anies tidak menyebut soal jalan desa yang sudah dibangun Presiden Jokowi sampai lebih dari 300.000 kilometer. Dan politisi PDIP Budiman Sujatmiko yang juga menyebut soal pembangunan jalan yang masif di pedesaan oleh Presiden Jokowi. Serta yang terakhir ini dari pihak Kementerian PUPR yang menyebut bahwa Anies salah baca data Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, saya kira kubu Anies berhasil memancing publik untuk lebih fokus ngurusin soal perbandingan jalan ketimbang isu yang sebenarnya lebih besar dan sedang berusaha mereka tutupi atau alihkan, yakni mega korupsi 8 triliun rupiah oleh mantan Menkominfo yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem. Ini yang mau ditutupi, berharap efeknya nanti sama dengan soal kesalahan Anies terkait kebakaran Pelumpang, yaitu segera dilupakan oleh publik.
Ini sebenarnya tujuan dari cuap-cuap yang berisik banget itu ya. Mereka sangat tahu bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi itu sudah memberikan manfaat besar buat rakyat. Lihat saja penilaian rakyat atas kinerja Presiden Jokowi. Angkanya sangat tinggi dari 70-an% hingga 80-an%. Artinya, kemanapun Presiden Jokowi pasti akan disambut hangat oleh rakyat. Mereka tahu bahwa Anies, JK, AHY, Surya Paloh, dan siapapun di kubu Anies tidak akan sanggup mengalahkan kepuasan rakyat ini. Nggak bakal sanggup. Jadi, prestasi tertinggi Presiden Jokowi ini akhirnya dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian publik, untuk menutupi bahwa politisi Nasdem sudah jadi tersangka mega korupsi 8 triliun. Sebelumnya, pihak Nasdem berusaha memakai strategi playing victim, belagak jadi korban. Surya Paloh tidak memecat Johnny G. Plate dan malah memberikan bantuan hukum. Bahkan menyebut Johnny G. Plate terlalu mahal untuk diborgol, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap tuduhan korupsi itu. Ternyata cara itu tidak berhasil. Buat publik, korupsi ya korupsi. Dulu ada menteri dari PDIP yang jadi tersangka korupsi, lalu langsung dipecat dari PDIP. Tidak ada pembelaan dari PDIP maupun dari Presiden Jokowi. Publik taunya ya begitu harusnya kan? Daripada makin blunder, diambil langkah-langkah yang dinilai jitu untuk mengalihkan isu dari Nasdem ke Presiden Jokowi. Caranya yang menyerang prestasi Presiden Jokowi dibandingkan dengan SBY. Operasi cuap-cuap jualan kecap sampai berisik pun diambil. Gak peduli bahwa strategi itu bakal membuka aib sendiri. Yang penting berisik dulu, bikin rame, bikin polemik, sehingga perhatian publik teralih ke urusan jalan gratis. Bahkan dalam acara Milad PKS yang jadi panggung buat Anies, JK, dan AHY menyerang Presiden Jokowi, Partai Nasdem terlihat menyembunyikan diri. Surya Paloh tidak hadir waktu itu. Perwakilannya pun bicara minim saja, agar publik tidak fokus ke Nasdem. Diharapkan publik jadi fokus ke omongan Anies, JK, dan AHY. Sekalian melupakan mega korupsi 8 triliun. Bahkan besoknya di acara bersama para relawan, Anies kembali menyerang Presiden Jokowi dan Capres PDIP Ganjar Pranowo. Anies bicara soal mafia-mafia dan menyindir hobi jogging Ganjar. Sekarang pengusung Anies memang punya PR besar, melepaskan atau memisahkan citra capresnya dari kasus mega korupsi 8 triliun. Padahal menurut Surya Paloh ya, menghilangkan cap politik identitas dari diri Anies aja udah berat. Apalagi menghilangkan citra korupsi. Sudah terbayang di benak Nasdem, partainya bernasib sama dengan kondisi Partai Demokrat pada pemilu 2014 dan 2019. Dari perolehan angka 20-an% pada pemilu 2009, kemudian anjlok jadi separohnya 10-an% pada pemilu 2014, dan makin anjlok pada pemilu 2019. Semua kan gara-gara kasus korupsi oleh kader Demokrat. Belum lagi penilaian terhadap SBY yang sempat anjlok hingga 50-an% menjelang habis masa jabatannya. Ini dari data SMRC ya. Membandingkan SBY dan Jokowi ya jadi jomplang sih sebenarnya. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi makin disenangi rakyat. SBY sebaliknya, kubu Anies bukannya nggak tahu, mereka tahu kok. Gak apa-apa, aib sendiri jadi kebuka, yang penting perhatian publik teralihkan dari kasus mega korupsi 8 triliun. Resikonya besar kan sebenarnya, tapi demi tujuan akhir, demi keberhasilan pencapresan Anies, ya dijalankan saja. Gak peduli datanya benar atau bohong, pokoknya gaspol serang Jokowi. Dikira Presiden Jokowi gak paham ya? Ya paham dong. Makanya dibiarkan saja itu Anies, JK, dan AHY cuap-cuap berisik. Toh kasus korupsi jalan terus dan tidak bakal dilupakan oleh publik. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siber TV ya. Kura-kura emang juara.